Assalamualaikum para pejuang kehidupan. Ilmu kesehatan dan kedokteran itu terus berkembang. Yang dulu dianggap benar, terbaik, ternyata belakangan ketahuan bahaya. Ada tuh yang gitu. Dulu ya kalau pereda nyeri itu morfin. Nah sekarang kelompoknya malah jadi narkoba. Wah, medeni bocah. Obat sakit perut gitu ya, yang dulu ngentap, sekarang banyak juga yang dilarang. Bahkan pasta gigi aja puluhan tahun digembar-gembor suruh pakai fluoride. Ternyata sekarang fluoride malah dilarang juga. Kapok itu yang terlalu sregep gosok gigi selama puluhan tahun terakhir. Walah, gosok gigi kok sering-sering. Kambing aja ya, nggak pernah gosok gigi. Nggak kejadian tuh, ngikut rumput terus celeng, kena gigi sensitif. Nah, nggak pernah gosok gigi si kambing mah aman. Nggak kena perkeliruan fluoride selama puluhan tahun. Apalagi kambing batibul. Baru 3 bulan udah jadi sate. Walah, gurih itu dagingnya. Jadi ya, zaman digital ini kita semua mesti rajin untuk cross check sana sini. Jangan main percaya begitu saja sama omongan 1-2 dokter. Kali ini bahasanya soal kolesterol. Ternyata puluhan tahun banyak perkeliruan juga salah kaprah tentang kolesterol ini. Hati-hati, selama ini yang digembar-gembor ternyata belakangan ketahuan itu mitos. Miring tapi pelontos. Mitos bukan singkatan dari itu deh. Sorry. Nih beberapa mitos ya. Para ahli di Harvard School for Public Health, Dr. Frank Hu, Dr. Willett bilang bahwa kampanye diet non-fat itu ternyata tidak ada dasar ilmiahnya. Bahkan yang dikampanyekan menurut mereka cenderung menyesatkan. Kok bisa ya? Dulu munculnya gimana sih? Pertama dulu tahun 1970-an. Dibilang ada studinya gitu, tapi belakangan ketahuan studinya itu cenderung pelintiran dan kurang sahih. Dari 70 kemudian 1984 NIH di Amerika bikin konsensus. Mereka bilang diet low fat, rendah lemak akan memberikan proteksi signifikan terhadap jantung koroner. Siapapun yang diet rendah lemak akan terhindar dari penyakit itu. Ternyata apa? Salah. Ternyata tidak terbukti setelah 40 tahun berlalu. Berdasar data penelitian dari Kronmal tahun 1993, untuk manula berusia 80 tahun ke atas, makin tinggi kolesterol justru mortality rate-nya makin rendah. Artinya makin bagus. Dan untuk kelompok umur 40-an sampai 70-an, tinggi atau rendahnya kolesterol itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan mortality rate. Loh, kolesterol ngedrop atau terlalu rendah itu malah tanda-tanda buruk. Risk of death atau resiko kematian malah meningkat ratusan persen seiring bertambahnya usia kalau kolesterol ngedrop. Dr. Tavia Gordon meneliti juga. Ternyata tinggi rendahnya kolesterol di tubuh kita menurut dia bukan ditentukan oleh pola diet dan asupan makanan. Ada lagi penelitian yang lucu ya. Dikatakan bahwa makanan tinggi kolesterol itu buruk untuk berbagai hewan percobaan di lab. Termasuk buruk juga untuk monyet-monyetan atau primata selain manusia. Namun demikian, untuk manusia, asupan berkolesterol tinggi tidak terlalu ngaruh terhadap kolesterol darah. Demikian katanya. Jadi, kalau kalian monyet atau sebangsa margas atau penelitian, hindarilah makanan berkolesterol tinggi. Tapi kalau kalian manusia, santuy aja lah. Santuy artinya apa? Sudah ada kata santai kok ya, dimunculin kata lain. Yang artinya persis sama. Alah, aneh. Untuk manusia, ternyata level kolesterol darahnya itu sekitar 20% saja ditentukan oleh makanan, sedang 80% sisanya itu ditentukan oleh produksi kolesterol di dalam tubuh kita sendiri. Jadi, buat yang asupannya rendah lemak, rendah kolesterol, itu jangan-jangan malah nyiksa tubuhnya karena tubuhnya jadi kerja lebih keras untuk mengkompensasi minimnya asupan kolesterol dengan memproduksi lebih banyak kolesterol. Nah, dari penelitian rata-rata harapan hidup, justru ditemukan bangsa-bangsa yang cukup banyak makan daging, harapan hidupnya lebih tinggi. Penelitian 1997 juga menyebutkan tidak ada korelasi langsung antara porsi lemak yang kita makan dengan risiko terkena jantung koroner. Kalau dihubung-hubungkan sih ya bisa aja, tapi kejauhan, begitu menurut para ahli. Baratnya ya, kita mudik gitu. Nah, karena sepanjang jalan was-was, sama bawaan yang diikat-ikat di atas atap mobil, ujungnya istri malah kelupaan, terus ketinggalan di rest area. Nah, bisa kejadian kan ya? Tapi jangan terus dibilang bahwa
ngikat bawaan di atas atap mobil itu amat berbahaya. Yang istilah ketinggalan itu bukan karena urusan di atap mobil, dasarnya ndablek. Itu tuh kejauhan. Sama aja dengan kalau kita bilang bahwa pabrik mie instan itu bukannya pabrik makanan, tapi pabrik loh. Memang sih kalau kita makan mie ada ampasnya, tapi kejauhan kalau kesimpulannya ke sono-sono. Kejauhan. Jijai pula. Makanan tertentu yang berlemak-lemak itu juga nasibnya seperti itu. Dipelintir-pelintir kejauhan terus dikatakan mereka itu biang keroknya untuk kolesterol tinggi. Suudzon ini namanya. Padahal makanan berlemak itu makhluk tak berdosa. Gurih rasanya. Tapi ya, kalau makanan berlemak secara umum tidak berbahaya, apa dong yang berbahaya? Nah, ternyata yang berbahaya itu makanan palsu. Antara lain, satu, yang mengandung lemak jahat, bukan lemak sekedar lemak, tapi lemak jahat, atau lemak palsu, atau trans fat. Kedua, yang diproses berlebihan, sehingga tidak bisa dibilang alami lagi. Ketiga, yang rusak sampai memunculkan banyak radikal bebas atau racun dalam bentuk lain. Keempat, itu fruktosa kalau kebanyakan, dan asupan total nutrisi kalau kebanyakan. Itu juga berbahaya. Begitu. Oke lah. Kalau habis ini makan daging steak kayaknya enak nih ya. Ada yang mau makan steak? Nggak ada? Cuma saya sendiri? Ya udahlah. Terima kasih.